Bro, lo pernah nggak lagi duduk di warteg nasi anget, tempe orek, sambal setan, terus di meja sebelah ada abang ojol ngomel, anjir iPhone sekarang katanya banyak dirakit di India ya. Lo refleks nengok, karena biasanya berita beginian cuma lewat di timeline terus hilang ke telen drama artis. Tapi kali ini beda, ini bukan gosip. Ini kayak ada yang geser pelan-pelan, kayak kursi plastik warteg yang kakinya udah goyang, sekali geser semua pada kaget. Jadi gini, selama puluhan tahun kalau dunia ini punya dapur raksasa, namanya ya China. Mau lo beli charger murah, sepatu, mainan anak, sampai barang elektronik yang bikin lo ngerasa, wah gue manusia modern, ujung-ujungnya banyak yang lahir dari sana. Orang luar suka nyebut Cina itu pabrik dunia. Bukan karena puitis, tapi karena beneran. Dari baut sekecil kuku sampai mesin segede gajah, mereka punya ekosistemnya. Supplier komplit, pelabuhan gede, jalan tol kemana-mana, pabrik nyambung kayak rantai mie instan. Dulu Apple itu bikin iPhone, tapi yang ngerakit ya banyak banget di China. Bahkan sempat ada periode di mana lebih dari 90% iPhone dibuat di sana. Kalau lu bayangin, itu kayak lu pesen 10 porsi mie ayam, 9 porsi datang dari satu warung yang sama. Enak sih, tapi kalau warungnya tutup mendadak, lu kelaparan rame-rame. Nah, sekarang yang bikin heboh, satu-satu perusahaan gede mulai ngurangin, mindahin, atau nutup operasi di China. Ada yang tutup pabrik, ada yang cabut dari R&D, ada yang bilang gue pindahin sebagian aja biar aman. Nama-namanya bukan kaleng-kaleng bro. Sony, IBM, Samsung, sampai perusahaan teknologi Amerika yang biasanya sok dingin itu, Dell sama Microsoft juga ikut geser. Bahkan di otomotif, merek asing yang dulu pede banget jualan di Cina, sekarang banyak yang ngos-ngosan karena mobil listrik lokal kayak BYD itu naiknya kayak roket, bikin brand luar jadi kayak anak magang. Tapi sebelum lu teriak, wih China tamat, santai dulu gengs. Ini bukan cerita China ambruk. Ini cerita dunia lagi berubah gaya main. Bukan lagi taruh semua telur di satu keranjang. Tapi taruh telur di beberapa keranjang, kalau satu jatuh yang lain masih selamat. Dan alasan kenapa mereka ngelakuin itu bukan cuma karena upah buruh naik. Itu salah satu, tapi bukan yang paling pedes. Yang paling pedes itu geopolitik, aturan data, perang teknologi plus strategi bisnis yang lagi ngetren. China plus one. Bahasa kerennya, mereka nggak mau ketergantungan sama satu negara doang. Coba lo bayangin perusahaan besar tuh kayak anak kos yang hidupnya penuh drama. Dulu dia tinggal di kosan yang fasilitasnya lengkap. Wifi kenceng, laundry sebelah, makan murah, parkiran luas. Itu China. Terus tiba-tiba tetangga kosan berantem terus. Satpam sering nanya-nanya. Pemilik kos kadang berubah aturan. Dan ada ancaman. Besok listrik bisa diputus kalau kamu salah ngomong. Ya anak kos mikir, gue gak pindah total. Tapi gue cari kos cadangan lah. Nah, kos cadangannya itu India, Vietnam, Indonesia, Meksiko, dan beberapa negara lain. Yang bikin perusahaan makin gelisah adalah perang dingin versi 2.0 antara Amerika dan China. Sejak perang dagang 2018, dunia udah panas. Terus masuk fase chip, AI, teknologi. Amerika ngeblok ini itu, China balas dengan aturan sendiri. Perusahaan yang punya kantor di dua sisi jadi kejebak bro. Lo tahu rasanya pacaran sama dua orang yang saling musuhan? Capek. Salah satu pihak minta lo putus, pihak lain ngancem kalau lo putus. Karier lo hancur. Nah, perusahaan juga gitu. Mereka harus patuh sama aturan Washington tapi juga gak mau disikat Beijing. Akhirnya mereka cari jalan aman. Produksi dipencar. Supply chain dibikin lebih fleksibel biar gak kena cipratan drama. Terus ada faktor kedua yang sering orang awam gak ngeh. Aturan data dan keamanan. Di China ada aturan yang mengharuskan data disimpan di dalam negeri, transfer data keluar harus hati-hati, dan beberapa sektor dianggap sensitif. Buat perusahaan teknologi, data itu kayak emas bro. Kalau aturannya ribet, biaya compliance naik, risiko audit naik, takut ada investigasi, takut pegawai asing kena masalah. IBM misalnya, setelah puluhan tahun ngurus riset dan pengembangan, akhirnya menutup pusat R&D besar dan memindahkan fokus ke tempat lain. Buat mereka bukan cuma soal gaji, tapi soal gue bisa kerja tenang gak di sini. Kalau gak bisa, ya geser. Faktor ketiga yang paling gampang dimengerti, kompetisi lokal di China makin brutal. Dulu brand asing masuk jadi raja, sekarang brand lokal udah jadi boss fight. Lo lihat smartphone.
Dulu Samsung sempat punya pangsa pasar lumayan. Tapi di China dihantam Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo. Di mobil, brand asing sekarang kepepet karena mobil listrik lokal nggak cuma murah, tapi juga keren, fiturnya banyak, dan pemerintahnya juga dorong industri lokal. Di situ perusahaan asing yang jualan model lama jadi kelihatan kayak dinosaurus di TikTok. Faktor keempat, COVID dulu ngasih pelajaran. Waktu lockdown banyak pabrik tutup, pengiriman barang kacau, perusahaan di luar jadi panik karena barang nggak datang. Dari situ muncul kesadaran, kalau gue taruh semua produksi di satu tempat, gue rentan. Makanya setelah pandemi, strategi China plus one makin kenceng. Mereka tetap produksi di China untuk barang tertentu, tapi mereka bangun kapasitas di negara lain buat cadangan atau buat pasar tertentu. Nah, di titik ini kita harus ngomongin angka yang bikin investor ngelus dada. Dulu investasi asing langsung atau FDI ke China pernah tinggi banget, tapi belakangan ada penurunan tajam. Ada tahun-tahun di mana FDI turun puluhan persen, bahkan ada momen di mana arusnya jadi negatif. Artinya duit yang keluar lebih besar dari duit yang masuk. Kalau duit investor kabur, efeknya bukan cuma angka di laporan bro. Itu bisa berarti pabrik nggak ekspansi, pekerja di PHK, supplier kecil kena imbas, ekonomi daerah sepi. Kayak kalau di kampung lo ada pabrik besar, tiba-tiba pabriknya ngecil, warung sekitar langsung nangis karena pelanggan berkurang. Contohnya, ada pabrik besar yang tutup di kawasan tertentu, puluhan ribu pekerja terdampak. Lo bayangin, 30 ribu orang kehilangan penghasilan, itu bukan cuma 30 ribu individu. Itu keluarga mereka, kontrakan mereka, anak sekolah mereka, cicilan motor mereka. Terus ada usaha kecil yang hidup dari mereka. Tukang nasi goreng malam, warteg, laundry, bengkel. Kalau pabrik sepi, ekosistem sepi. Jadi ketika ada perusahaan besar tutup pabrik, itu efek domino. Tapi lagi-lagi, jangan salah paham. China masih punya banyak kekuatan yang bikin perusahaan susah banget bener-bener cabut total. Karena supply chain mereka itu kayak kota lengkap. Lo butuh komponen A, ada. Butuh B, ada. Butuh teknisi, banyak. Butuh logistik, pelabuhan gede, jalan cepat. Lo pindah ke negara lain, lo mungkin dapat gaji buruh lebih murah. Tapi lo belum tentu dapat supplier komplit. Jadinya biaya bisa naik karena komponen harus impor dari mana-mana. Pengiriman lebih lama, kualitas harus disesuaikan lagi. Itu sebabnya banyak perusahaan memilih geser sebagian, bukan kabur total. Nah, sekarang pertanyaan yang bikin netizen Indonesia suka debat. Berarti India bakal gantiin Cina dong? Jawabannya mungkin jadi yang paling besar sebagai alternatif, tapi bukan pengganti tunggal. India punya pasar gede, tenaga kerja banyak, dan secara geopolitik dianggap lebih dekat sama Amerika. Banyak perusahaan tertarik bangun pabrik di sana. Apple misalnya punya target produksi iPhone global, sebagian besar di India. Angkanya sampai 1/4 dari total global. Itu gel banget. Tapi India juga punya tantangan. Infrastruktur belum merata, birokrasi kadang bikin pusing, dan skill tenaga kerja untuk manufaktur tingkat tinggi perlu terus ditingkatkan. Jadi India itu kayak calon bintang, tapi masih latihan keras, belum auto juara. Di sisi lain ASEAN juga kebagian spotlight. Vietnam cepet banget naik di elektronik, Malaysia kuat di semiconductor, Thailand punya basis otomotif, dan Indonesia punya kartu as, pasar besar, sumber daya, dan posisi strategis. Terutama kalau ngomongin baterai kendaraan listrik. Nikel kita itu bahan penting. Dunia lagi demen EV, baterai jadi kunci, dan baterai butuh nikel. Jadi kalau ada perusahaan mau bikin rantai pasok EV, Indonesia bisa jadi bagian penting. Tapi bro, peluang itu bukan hadiah. Peluang itu kayak diskon flash sale. Kalau lo nggak siap, lewat. Indonesia punya tantangan yang harus diakui dengan jujur. Logistik antar pulau kadang bikin biaya tinggi. Regulasi bisa berubah-ubah, investor suka deg-degan kalau aturan mendadak ganti. Infrastruktur industri udah banyak berkembang, tapi masih perlu konsistensi. Skill tenaga kerja juga harus naik, bukan cuma kerja kasar, tapi juga kerja presisi. Kalau kita cuma jadi tempat nambang nikel, tapi nilai tambahnya lari ke negara lain, ya kita cuma jadi supplier bahan mentah, bukan pemain utama. Jadi apa efek global dari pergeseran ini? Dunia mungkin jadi sedikit lebih mahal. Kenapa? Karena dulu produksi terkonsentrasi di satu tempat yang super efisien. Sekarang produksi dipecah-pecah. Kalau lo masak di satu dapur besar,
biaya lebih murah. Kalau lo masak di 5 dapur kecil, koordinasi ribet, biaya bisa naik. Barang bisa lebih mahal, rantai pasok lebih panjang, risiko tetap ada. Tapi di sisi lain, risiko konsentrasi berkurang. Dunia kayak lagi cari keseimbangan, mau murah tapi rentan, atau mau aman tapi sedikit mahal. Sekarang balik ke warteg tadi. Abang ojol tadi ngomel soal iPhone dirakit di India. Lo bisa jawab, santai bang, itu bukan berarti Cina bubar. Itu berarti perusahaan lagi cari aman. Tapi ini juga berarti sesuatu yang lebih besar. Mahkota pabrik dunia gak jatuh tapi mulai terbagi. China masih kuat tapi India naik, ASEAN bergerak dan Indonesia lagi diuji. Kita mau jadi pemain atau cuma penonton yang kebagian sisa? Kalau lo mau lihat gambarannya paling simple, anggap supply chain global tuh kayak rombongan arisan. Dulu arisannya kumpul di rumah satu orang yang punya ruang tamu gede, kursi banyak, snack lengkap. Itu China. Sekarang karena rumah itu sering jadi tempat ribut keluarga, arisan mulai pindah-pindah, kadang di rumah tetangga, kadang di kafe, kadang di rumah yang lain. Yang penting arisan jalan, tapi tuan rumahnya gak lagi satu orang. Dan di momen arisan pindah-pindah ini, Indonesia punya kesempatan untuk jadi rumah yang sering dipilih. Tapi syaratnya rumahnya harus rapi, aturan jelas, pintunya gampang dibuka, dan tamunya gak takut diusir mendadak. Jadi kesimpulannya bro, cerita ini bukan tentang siapa yang kalah total. Ini tentang dunia yang gak mau bergantung pada satu negara lagi. Ini tentang perusahaan yang pengen tidur nyenyak tanpa mimpi buruk tarif, larangan chip, aturan data, atau konflik politik. Dan ini tentang Indonesia yang lagi dikasih pertanyaan ujian. Kalau arus besar udah berubah, lo mau berdiri di mana? Nah, kalau lo masih ngerasa ini terlalu jauh dari hidup lo, gue kasih contoh yang nempel banget. Lo pernah belanja di marketplace terus lihat label made in Vietnam atau made in India? Makin sering. Dulu made in China itu kayak default setting. Sekarang mulai kebagi. Buat konsumen kelihatannya sepele, yang penting barang nyampe, harga cocok, kualitas lumayan. Tapi di belakang label kecil itu ada perang strategi gede-gedean. Di dunia manufaktur yang paling mahal itu bukan mesin bro. Yang paling mahal itu kebiasaan. Perusahaan udah punya cara kerja, standar kualitas, vendor langganan, jalur pengiriman, bahkan hubungan personal sama pejabat lokal. Pindah pabrik itu nggak kayak pindah kosan bawa koper doang. Itu kayak pindah rumah bawa kulkas, sofa, lemari, plus harus ngurus RT, RW, PLN, PDAM, dan tetangga kepo. Makanya banyak perusahaan nggak mau cabut total. Mereka bikin plan bertahap. Sebagian produksi tetap di China, sebagian pindah ke tempat lain buat cadangan dan buat nyari leverage. Karena di bisnis, leverage itu penting. Kalau lo cuma punya satu tempat produksi, lo gampang diteken. Kalau lo punya beberapa opsi, lo bisa nego. Kalau aturan makin ribet, gue bisa geser order ke negara lain. Terus ada juga faktor yang jarang dibahas tapi bikin manajer supply chain pusing 7 keliling. Standar. Di China selama bertahun-tahun, vendor kecil pun bisa bikin komponen sesuai standar brand besar. Misalnya, ada perusahaan otomotif Jerman minta komponen sesuai spek mereka, vendor China bisa bilang beres. Bahkan ada pabrik yang bisa ganti setting produksi cuman buat satu klien. Itu tingkat kedewasaan industri. Ketika perusahaan pindah ke negara lain, mereka harus ngebangun kedewasaan itu dari nol. Vendor lokal belum tentu bisa langsung ngikutin standar global. Jadi perusahaan harus invest buat training, quality control, kadang harus impor komponen dulu sambil vendor lokal belajar. Itu makan waktu dan duit. Jadi wajar kalau pergeseran ini pelan, bukan langsung lompat. Sekarang kita ngomongin Indonesia lebih dalam, biar nggak cuma numpang lewat nama. Indonesia tuh unik. Kita negara kepulauan, pasar gede, dan orangnya kreatif, tapi logistiknya kadang bikin ngakak getir. Lo kirim barang dari Jakarta ke Surabaya aja bisa lebih mahal daripada kirim dari Shenzhen ke Jakarta. Itu bukan jokes, itu realita yang bikin investor mikir 2 kali. Tapi di sisi lain, Indonesia punya magnet yang banyak negara iri. Resource dan market. Kalau perusahaan bikin pabrik di sini bukan cuma buat ekspor, tapi juga buat jualan ke 270 juta orang. Itu angka yang bikin brand ngiler. Gue pernah ngobrol sama teman yang kerja di kawasan industri. Dia bilang yang paling sering ditanyain calon investor itu bukan upah minimum berapa, tapi proses izin berapa lama. Listrik stabil nggak? Pelabuhan dekat nggak? Aturan bisa berubah tiba-tiba nggak?
Investor itu kayak lo mau nikah bro. Lo bukan cuma lihat tampang, tapi lihat mertua, lihat stabilitas, lihat masa depan. Kalau aturan berubah mendadak, mereka takut. Karena investasi pabrik itu bukan buat setahun 2 tahun, itu buat puluhan tahun. Kalau tiap ganti pejabat, ganti aturan, mereka jadi kayak main game di mode sulit. Baru bangun base, tiba-tiba map di reset. Makanya salah satu kunci Indonesia kalau mau nangkep gelombang China plus one adalah kepastian. Kepastian itu seksi bro. Kadang lebih seksi dari insentif pajak. Karena insentif bisa habis. Tapi kepastian bikin orang berani. Lo kasih tax holiday, tapi besok aturan impor mesin berubah, ya orang malas. Lo kasih bebas, bea masuk, tapi besok ada aturan TKDN yang implementasinya bingung. Ya orang pusing. Jadi yang paling penting itu rule yang jelas, konsisten dan gampang dipahami, bukan cuma ditulis. Ngomongin TKDN, ini topik yang sering jadi drama di Indonesia. Di satu sisi, TKDN itu niatnya bagus, biar industri lokal tumbuh, biar kita nggak cuma impor, biar vendor lokal dapat kesempatan. Tapi kalau penerapannya nggak realistis, perusahaan bisa kabur atau malas masuk. Idealnya TKDN itu bertahap dan disertai program peningkatan kapasitas vendor lokal. Jangan cuma harus segini persen, tapi vendor lokalnya belum siap. Itu kayak lo nyuruh orang baru belajar motor langsung ikut MotoGP. Bisa sih, tapi yang ada jatuh. Terus ada soal tenaga kerja, banyak orang luar mikir Indonesia tenaga kerja murah. Selesai. Padahal industri modern butuh lebih dari murah. Butuh skill, disiplin proses, budaya kualitas. Pabrik elektronik misalnya, salah solder dikit, satu batch rusak, kerugian gede. Jadi Indonesia perlu investasi di vokasi, pelatihan, dan manajemen produksi. Dan ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah, perusahaan juga harus mau transfer knowledge. Tapi pemerintah bisa bikin ekosistem. Sekolah vokasi nyambung ke industri, sertifikasi yang relevan, kurikulum yang gak ketinggalan zaman. Lalu soal energi, industri itu haus listrik. Kalau listrik mahal atau gak stabil, pabrik mending cari tempat lain. Dan dunia sekarang juga makin cerewet soal karbon. Banyak brand global punya target net zero. Jadi mereka mau pabrik yang bisa akses energi bersih. Indonesia punya potensi energi terbarukan besar, tapi implementasinya masih tantangan. Kalau kita bisa nyediain listrik yang stabil, kompetitif, dan makin hijau, itu jadi nilai jual. Karena nanti perusahaan bukan cuma tanya berapa tarif listrik, tapi juga berapa emisi per unit produksi. Kedengarannya kayak omongan orang konferensi, tapi ini udah masuk KPI perusahaan global. Sekarang, biar ceritanya makin kebayang, kita lihat contoh negara lain yang juga kebagian pergeseran. Vietnam itu sering disebut karena cepat banget jadi hub elektronik. Mereka punya beberapa keunggulan. Kebijakan pro investasi, lokasi dekat Cina, dan fokus di beberapa sektor. Meksiko juga naik karena dekat Amerika. Jadi banyak perusahaan melakukan nearshoring, pindahin produksi lebih dekat ke pasar utama supaya nggak kena risiko tarif dan waktu pengiriman lebih singkat. India naik karena pasar besar dan dukungan kebijakan. Jadi kompetisi buat nangkep investasi ini bukan cuma antar negara ASEAN tapi global. Dan di tengah kompetisi itu China sendiri juga bukan cuma diam. Mereka berusaha mempertahankan investasi berkualitas tinggi khususnya di sektor teknologi, otomasi dan industri strategis. Mereka mungkin kehilangan sebagian produksi padat karya, tapi mereka mau naik kelas ke industri bernilai tambah tinggi. Jadi ketika perusahaan asing pergi, China juga dorong perusahaan lokal buat ngisi slot. Itu kayak di liga bola. Pemain asing pergi, pemain lokal naik jadi starter. Jadi buat China ini juga momen restrukturisasi. Walau sakit, nah balik ke perusahaan yang ravioli namanya tadi. IBM, Sony, Samsung, Dell, Microsoft. Orang sering salah tangkap seolah-olah semua itu karena Cina jadi mahal. Padahal banyak kasus terkait geopolitik dan regulasi. Misalnya perusahaan teknologi Amerika yang punya urusan dengan data, mereka makin sensitif. Mereka takut kena aturan yang membatasi transfer data, takut ada inspeksi, takut reputasi global kena. Buat perusahaan global, reputasi itu kayak kulit muka. Sekali rusak susah. Makanya mereka lebih pilih aman. Terus di otomotif kasusnya beda lagi. Bukan cuma geopolitik tapi perang produk. Mobil listrik itu mengubah permainan. China membangun ekosistem EV dari baterai, charging sampai software. Brand lokal didorong, dikasih dukungan dan pasar Cina besar banget jadi tempat uji coba. Brand asing yang lambat adaptasi jadi ketinggalan.
Jadi penurunan pangsa pasar brand asing itu bukan semata China jahat, tapi juga produk lo kalah saing. Sekarang gue lempar satu pertanyaan yang biasanya bikin orang Indonesia mikir. Kalau produksi pindah ke India atau Vietnam, apakah harga barang bakal turun? Jawabannya nggak otomatis. Kadang bisa turun, kadang bisa naik. Tergantung kalau negara baru bisa bikin proses efisien, supply chain cepat terbentuk, biaya bisa kompetitif. Tapi kalau vendor belum siap, komponen harus impor, logistik ribet, biaya bisa naik. Jadi dalam jangka pendek, pergeseran supply chain bisa bikin biaya naik karena ada biaya belajar. Dalam jangka panjang, kalau sudah stabil, biaya bisa turun lagi atau minimal kompetitif. Terus ada dampak ke pekerja. Di China, pekerja pabrik yang kehilangan kerja bisa bikin isu sosial karena jumlahnya besar. Di negara penerima investasi ada peluang kerja baru, tapi juga ada tantangan apakah pekerjanya siap. Apakah upah adil? Apakah ada perlindungan? Di Indonesia, isu buruh dan investasi sering jadi tarik tambang. Di satu sisi kita mau job creation, di sisi lain kita nggak mau pekerja diperas. Jadi perlu keseimbangan. Negara yang bisa bikin keseimbangan itu biasanya jadi magnet investasi jangka panjang. Gua tahu kedengarannya serius. Tapi tenang, kita tetap warteg vibes. Bayangin, supply chain global itu kayak pesenan nasi padang online. Dulu lo order di satu rumah makan yang selalu siap, kirim cepat, lauk lengkap, itu China. Terus sekarang rumah makan itu kadang tutup karena inspeksi, kadang bahan baku telat karena ada aturan baru, kadang kurir ditahan karena drama wilayah. Lo sebagai pelanggan panik jadi lo mulai simpen nomor rumah makan lain. Ada yang di India, ada yang di Vietnam, ada yang di Indonesia. Lo tetap pesan di yang lama kalau aman, tapi lo punya backup. Itu logika perusahaan. Sekarang, apa yang harus Indonesia lakukan supaya jadi nomor yang sering dipilih? Pertama, kita harus jelas mau fokus di sektor apa. Jangan semua dikejar tapi nggak ada yang jadi. Misalnya, kita punya keunggulan di rantai EV, nikel, smelter, baterai, komponen. Kita juga bisa kuat di elektronik tertentu, tekstil dengan nilai tambah, dan manufaktur berbasis pasar domestik. Fokus itu penting karena industri butuh klaster. Kalau lo bikin klaster, vendor berkumpul, training lebih mudah, logistik lebih efisien. Kalau lo sebar-sebar, semua nanggung. Kedua, kita harus bikin proses bisnis gampang. Ini bukan soal hapus aturan, tapi buat aturan yang masuk akal dan bisa diprediksi. Investor suka prediksi. Mereka bisa nerima pajak tinggi kalau jelas dan konsisten. Mereka takut pajak rendah tapi aturan berubah-ubah. Jadi birokrasi yang rapi itu investasi. Ketiga, kita harus upgrade manusia. Ini yang paling penting. Mesin bisa dibeli, tapi skill butuh waktu. Kalau kita mau naik dari sekadar perakitan ke manufaktur bernilai tambah, kita butuh teknisi, engineer, supervisor produksi yang ngerti sistem kualitas. Itu berarti pendidikan vokasi, pelatihan industri dan budaya kerja yang menghargai proses. Bukan cuma yang penting jalan, tapi yang penting benar. Keempat, kita harus main cerdas soal sumber daya. Nikel itu bagus, tapi jangan cuma jual mentah. Kalau kita bisa tarik investasi ke hilir, kita dapat value lebih. Tapi hilirisasi juga harus realistis dan terintegrasi. Jangan cuma bangun smelter tapi listriknya mahal, logistiknya ribet, pasarnya nggak jelas. Hilirisasi harus nyambung ke demand global dan teknologi. Kelima, kita harus jago diplomasi ekonomi. Karena pergeseran supply chain ini banyak dipengaruhi geopolitik. Kalau Indonesia bisa menjaga hubungan baik dengan banyak pihak tanpa terjebak, kita bisa jadi tempat yang dianggap aman. Negara yang dianggap aman. Itu biasanya jadi pilihan. Investor itu bukan cuma cari murah, tapi cari aman. Di akhir cerita bro, yang kita lihat adalah dunia lagi membagi resiko. China tetap besar, tapi tidak lagi jadi satu-satunya pusat. Mahkota pabrik dunia itu kayak mahkota raja yang sekarang dibikin versi franchise. Ada cabang di India, cabang di Vietnam, cabang di Meksiko. Dan kalau Indonesia siap, cabangnya bisa makin besar di sini. Tapi franchise itu ada standar. Kalau pelayanan jelek, cabang ditutup. Kalau aturan gak jelas, pelanggan pindah. Jadi pertanyaannya balik lagi ke kita. Indonesia mau jadi cabang yang ramai atau cabang yang sepi? Dan lu sebagai orang biasa, kenapa harus peduli
Karena efeknya nyampe ke kerjaan, harga barang, kurs rupiah, sampai peluang anak muda. Kalau investasi masuk, pabrik buka, kerjaan ada, daerah hidup. Kalau investasi nggak masuk, kita cuma jadi pasar konsumsi, duit keluar buat impor dan kita cuma jadi penonton. Jadi ketika lo denger berita perusahaan pindah dari China, jangan cuma komentar, cie pindah. Tanyakan, pindah kemana dan Indonesia ke bagian apa. Sekarang balik lagi ke meja warteg. Abang ojol tadi mungkin cuma mikirin cicilan motor dan bonus. Tapi sebenarnya dia lagi duduk di tengah perubahan besar dunia. Dan mungkin beberapa tahun lagi dia bakal nganter paket dari pabrik di Karawang yang bikin komponen EV. Atau nganter barang elektronik dari Batam yang dirakit buat ekspor. Atau malah nganter barang impor yang makin mahal kalau kita gagal nangkep peluang. Hidup memang suka lucu. Lu makan tempe tapi ngomongin geopolitik. Jadi kalau lu simpulin semuanya dalam satu kalimat, ini dia. Dunia bukan lagi cari pabrik termurah. Dunia cari pabrik yang aman, stabil dan punya ekosistem. China masih punya ekosistem kuat, tapi risikonya naik. Negara lain naik karena jadi opsi. Dan Indonesia lagi ada di persimpangan. Mau upgrade jadi pemain atau tetap nyaman jadi pasar. Pilihannya nggak ada di tangan satu orang. Tapi kesadaran kolektif itu penting. Karena kalau kita cuma ketawa-ketawa tanpa siap-siap, peluang lewat, terus kita cuma bisa bilang, yah telat bro. Tapi gue tahu ada tipe netizen yang langsung nyeletuk, ini semua karena upah China naik, udah sederhana banget bro. Kayak nyalahin mantan cuman karena dia telat bales chat, upah naik itu faktor. Tapi kalau cuman upah, perusahaan dari dulu udah pindah ke negara yang lebih murah. Kenapa baru sekarang rame? Karena faktor risiko naik barengan. Tarif, larangan teknologi, aturan data, dan ketidakpastian. Dalam bisnis, risiko itu bisa lebih mahal daripada biaya produksi. Lo bisa produksi murah, tapi kalau barang lo ketahan di pelabuhan karena kebijakan baru atau tiba-tiba kena sanksi, yang murahnya jadi percuma. Jadi banyak perusahaan sekarang menghitung bukan cuma cost, tapi cost plus risiko. Ada juga yang ngomong, kalau gitu China bakal kehilangan semua pekerjaan manufaktur dong. Nggak gitu juga. Yang berpotensi pindah duluan biasanya sektor padat karya yang margin tipis, yang gampang dipindah. Misalnya beberapa jenis perakitan sederhana. Tapi untuk sektor yang butuh klaster super matang, Cina masih kuat. Bahkan banyak pabrik di China yang sekarang otomatisasi, pakai robot, naik kelas. Jadi yang hilang bukan semua, tapi komposisinya berubah. China bisa kehilangan sebagian volume. Tapi menjaga bagian bernilai tambah tinggi. Kayak warteg yang berhenti jual gorengan murah, tapi fokus jual menu premium yang marginnya lebih tebal. Pelanggannya mungkin berkurang, tapi profit bisa tetap jalan. Nah, di Indonesia perubahan komposisi itu juga berlaku. Kalau kita cuma ngejar pabrik yang padat karya doang, kita dapat kerjaan. Tapi kita juga harus siap dengan siklus datang dan pergi, karena sektor itu paling gampang pindah. Hari ini di Indonesia, besok pindah ke negara yang lebih murah lagi. Jadi strategi yang pinter adalah ambil peluang padat karya untuk serap tenaga kerja, tapi sambil naik kelas ke industri yang lebih tahan lama. Caranya, bangun vendor lokal, transfer teknologi, riset kecil-kecilan, dan yang paling penting disiplin kualitas. Karena perusahaan global itu setia sama kualitas. Lu bisa murah, tapi kalau kualitas kayak sinetron plot bolong, mereka cabut. Gue kasih ilustrasi soal kualitas. Lo pernah beli kabel charger murah yang baru seminggu udah putus? Nah, itu contoh pabrik yang fokus harga tapi ngorbanin kualitas. Perusahaan global nggak mau itu. Mereka rela bayar sedikit lebih mahal kalau kualitas stabil. Jadi kalau Indonesia mau jadi hub produksi, kita harus terkenal bukan cuma murah tapi rapi. Rapi itu kata kunci. Rapi dalam dokumen, rapi dalam proses, rapi dalam standar. Kadang hal-hal kecil kayak ketepatan waktu dan konsistensi itu yang bikin investor jatuh cinta. Sekarang kita ngomongin skenario beberapa tahun ke depan, biar lu gak cuma ngerti masa lalu. Dunia itu lagi masuk fase deglobalisasi parsial. Bukan berarti perdagangan berhenti, tapi berarti rantai pasok jadi lebih regional. Amerika lebih suka produksi dekat Amerika. Eropa juga mulai mikir keamanan supply chain. Asia tetap jadi pusat, tapi pusatnya jadi lebih banyak titik. Kalau dulu peta manufaktur dunia kayak satu matahari besar, sekarang jadi kayak langit penuh bintang. China tetap bintang paling terang, tapi bintang lain makin kelihatan. Dalam skenario ini, Indonesia bisa ambil 3 peran.
Satu, jadi basis produksi untuk pasar domestik dan ASEAN. Dua, jadi bagian rantai EV global lewat baterai dan komponen. Tiga, jadi lokasi diversifikasi untuk beberapa sektor elektronik dan consumer goods. Tapi semua itu butuh satu hal, konsistensi. Karena investor itu nggak suka kejutan. Mereka mau kejutan itu cuma di ulang tahun, bukan di regulasi. Dan di sini peran pemerintah daerah juga penting. Kadang pusat udah bikin kebijakan, tapi di lapangan masih ada pungli, proses berbelit, atau interpretasi beda-beda. Investor itu sensitif, bro. Mereka bisa bilang Indonesia menarik, tapi begitu ketemu proses ribet, mereka bilang Indonesia nanti dulu. Jadi reformasi itu harus sampai level bawah. Bukan buat nyenengin investor doang, tapi buat nyenengin warga juga. Karena birokrasi yang rapi bikin semua orang lebih gampang hidup. Terus jangan lupa peran UMKM dan supplier lokal. Kalau investasi masuk tapi supplier lokal nggak kebagian, kita cuma jadi tempat assembling, value tambah kecil. Tapi kalau supplier lokal naik, ekonomi menyebar. Itu butuh program linking. Pabrik besar wajib atau didorong untuk bina vendor lokal, bantu standar, bantu pembiayaan, bantu akses pasar. Vendor lokal juga harus mau upgrade, jangan cuma ngeluh. Ini kerjasama dua arah. Kalau vendor lokal bisa bikin komponen dengan standar global, mereka nggak cuma jual ke satu pabrik, mereka bisa ekspor jadi juara. Gue tahu kedengarannya kayak materi seminar. Tapi balik lagi ke warteg, ini soal perut juga. Harga barang, lapangan kerja, dan masa depan. Kalau supply chain global pecah dan biaya naik, inflasi bisa lebih lengket. Kalau Indonesia bisa jadi bagian supply chain, kita bisa punya buffer. Produksi lokal lebih kuat, impor berkurang, rupiah lebih stabil. Tapi kalau kita gagal, kita jadi pasar impor. Dan setiap kali dolar naik, dompet lo yang kena. Jadi mau gak mau, ini nyambung ke hidup lo. Nah, sebelum gue tutup, gue kasih satu kalimat yang bisa lo pakai buat paham inti cerita ini tanpa pusing. Perusahaan pindah bukan karena benci China, tapi karena takut ketergantungan. Itu aja. Mereka gak mau hidupnya ditentukan oleh satu titik. Dan dunia sekarang makin sadar. Efisiensi itu bagus, tapi ketahanan itu lebih penting. Dulu orang bangga supply chain super ramping. Sekarang orang bangga supply chain yang tahan banting. Jadi ketika lo dengar pabrik dunia lagi geser, jangan keburu lebay, tapi juga jangan cuek. Anggap ini kayak ombak besar. Lo bisa berenang ngikut ombak dan sampai pantai baru, atau lo bisa diam terus ke banting. Indonesia punya papan selancar, bro. Tapi papan itu harus diperkuat. Infrastruktur, regulasi, skill, energi, dan tata kelola. Kalau itu beres, kita bisa nyelip di antara India dan Vietnam, bahkan punya keunikan sendiri. Kalau enggak, ya kita cuma jadi penonton yang komentarnya paling rame tapi hasilnya nol. Akhir kata balik lagi ke Abang Ojol tadi, mungkin besok dia masih narik seperti biasa, masih marah-marah soal order sepi, masih nyari promo. Tapi di balik semua itu, dunia lagi nyusun ulang pabrik-pabriknya. Dan kalau Indonesia mainnya bener, Abang itu bukan cuma nganter makanan, tapi nganter masa depan ekonomi yang lebih kuat. Kalau mainnya salah, ya dia tetap nganter, tapi sambil ngeluh barang makin mahal. Pilihannya ada di kita semua. Dan ceritanya masih jalan. Lo siap jadi pemain atau tetap jadi penonton sambil bilang, gila sih ini mah parah. Oh iya, satu hal lagi yang sering kelewat, teknologi produksi. Banyak orang bayangin pabrik itu masih kayak film lama, buruh berjejer, suara mesin kenceng, mandor galak. Sekarang pabrik modern itu udah kayak studio, sensor di mana-mana, data real time, mesin otomatis, robot angkat barang, kualitas dipantau pakai kamera. Artinya negara yang bisa kasih ekosistem digital dan SDM yang ngerti teknologi produksi bakal lebih menarik. Kalau Indonesia mau jadi hub, kita nggak bisa cuma jual tanah luas dan upah murah. Kita harus jual, pabrik bisa jalan efisien, error kecil, downtime minim. Itu butuh internet industri, keamanan siber, dan budaya kerja yang melek data. Kedengarannya ribet, tapi intinya simple. Pabrik sekarang mainnya pakai otak bukan cuma otot. Dan ini juga nyambung ke sekolah. Anak muda Indonesia banyak yang jago ngoding, jago desain, jago bisnis online. Bagus, tapi industri butuh jembatan. Engineer yang paham coding dan paham mesin. Teknisi yang bisa baca dashboard. Supervisor yang bisa analisis penyebab cacat produksi. Kalau kita bisa mencetak profil seperti itu, Indonesia bisa naik kelas dari tempat ngeraki, jadi tempat ngatur proses. Begitu naik kelas, perusahaan lebih susah pindah karena yang mereka cari bukan cuma tangan, tapi otak. Dan otak itu nggak bisa dipindahin semudah mesin.
Jadi kalau lo lagi mikir karir, jangan cuma lihat tren selebgram. Lihat juga tren pabrik dunia. Karena di balik drama geopolitik, ada peluang karir nyata. Quality engineer, supply chain analyst, automation technician, data industrial. Kerennya mungkin gak terkenal influencer, tapi dompetnya bisa lebih stabil bro. Dan kalau makin banyak orang Indonesia masuk ke bidang itu, kita makin siap nyambut gelombang besar ini. Jadi ya intinya mahkota pabrik dunia itu bukan jatuh tapi dibagi-bagi. China masih besar, tapi dunia lagi bikin rute cadangan. Indonesia punya peluang, tapi peluang itu minta dibuktikan. Bukan cuma diposting. Kalau aturan jelas, logistik makin ngebut, SDM naik kelas, energi stabil, vendor lokal tumbuh, kita bisa kebagian porsi gede. Kalau enggak, kita cuma jadi pasar, lalu tiap krisis kita kaget sendiri. Pilih bro. Dan kalau nanti lo lihat label Made in Indonesia, sering ingat itu hasil keputusan hari ini bukan sulap.